Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan Bulldozer Z. Saya Subaini dan rekan saya M. Akbar. Bulldozer. Fungsi bulldozer. Adapun fungsi dari bulldozer adalah sebagian dari berikut. Pembabatan atau pembabasan ring bulldozer mampu membersihkan lokasi semak-semak, pohon besar atau kecil, menghilangkan atau membuang bagian tanah atau bantuan yang menghalangi bagian-bagian selanjutnya. Merintis. Pekerjaan perintisan merupakan kelanjutan dari pekerjaan pembuatan atau penebasan. Pekerja perintis meliputi pekerjaan peralatan tanah, pembuatan jalan darurat untuk jalur transportasi alat mekanik. Gali atau angkut jarak pendek. Bulldozer juga dapat digunakan untuk menggali, mengangkut material, namun hanya untuk jarak pendek karena jarak kerja bulldozer adalah jarak dorong. Bulldozer roda besi 200 Vt dan untuk roda karet 400 Vt. Menyebarkan material tanah material lain ke tempat tertentu dengan ketebalan yang dikehendaki. Penimbunan kembali terhadap bekas lubang-lubang galian seperti penutup kembali, dorong di tanah, di bawah tanah, dan lain-lain. Menarik. Bulldozer juga dapat digunakan untuk menarik beban yang berat atau peralatan mekanis untuk dipindahkan ke suatu tempat. Komponen pendukung bulldozer dan fungsinya. Nih, kasih contoh gambar. Berikut ini merupakan komponen pendukung bulldozer dan fungsinya. Yang tercantum di atas merupakan kabin, engine, sprocket, mainframe, carring puller, track, strike frame, blade, cutting end bite, dan leaf cylinder. Berikut merupakan penjelasannya. Blade berfungsi untuk mendorong material. Leaf cylinder berfungsi untuk menggerakkan blade. 3. Carry ruler berfungsi untuk menahan mainframe. Sprocket berfungsi untuk menggerakkan track. Mainframe berfungsi sebagai alur carrier lurer. Strike frame berfungsi sebagai bahan penyangga blade. Track berfungsi sebagai roda bulldozer. Cutting edge berfungsi untuk meratakan permukaan tanah. Bite berfungsi untuk menyerok material. Kabin berfungsi sebagai tempat duduk operator. Engine berfungsi sebagai penggerak bulldozer. Tipe-tipe bulldozer. 1. Dozer crawler mounted, roda besi. Dozer dengan daya lebih besar artinya daya dorong dari crawler mounted dapat digunakan pada medan yang lunak. 2. Dozer wheel mounted bulldozer, roda karet. Dozer ini bersifat lebih lunak karena alat yang satu ini dapat beroperasi tanpa merusak jalan ketika digunakan di jalan raya. Sistem kerja bulldozer. Cara kerja bulldozer sebenarnya sangat sederhana. Bulldozer bekerja dengan memanfaatkan traktor sebagai penggerak serta sistem hidrolik untuk mengatur berbagai kerja peralatan pada bulldozer.
Cara kerja bulldozer pada proses kerja pemerataan memiliki 3 metode yang dapat dilakukan. Metode tersebut terdiri dari 1. Downhill dozing. Cara kerja bulldozer dengan downhill dozing yaitu dengan cara selalu mendorong ke arah bawah. 2. High-wall atau float dozing. Cara kerja bulldozer dengan metode high-wall atau float dozing yaitu dengan cara menggali beberapa kali untuk mendapatkan material. 3. Trench or slot dozing. Cara kerja bulldozer dengan metode trench atau slot dozing yaitu dengan cara menggali jalur dengan jalan yang sama. Sistem hidrolik bulldozer. Secara garis besar, sistem hidrolik mempunyai komponen-komponen utama sebagai berikut. 1. Tangki hidrolik sebagai tempat penampungan oli dari sistem. 2. Pompa hidrolik sebagai pemindahan oli dari tangki ke dalam sistem. 3. Control valve berguna untuk mengarahkan jalan ke oli ke tempat yang diinginkan. 4. Aktuator sebagai perubah dari tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. 5. Main relay valve sebagai berguna untuk membatasi tekanan maksimum yang diizinkan dalam sistem hidrolik. Alternator suatu komponen elektrik yang mempunyai 3 terminal B, R, E dan dipasang pada bagian depan cover engine. 7. Starting motor suatu komponen elektrik yang mempunyai 3 terminal yaitu B, M, C. Steering motor berfungsi merubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanis putar untuk memutar flywheel dan menghidupkan engine. 8. Fusible link sebuah fuse Sekring dengan kapasitas arus yang besarnya 3-100 A dan dalam sirkuit dipasang antara terminal B plus output baterai relay dengan fuse box. Dan fusible link ini berfungsi sebagai pengaman baterai supaya tidak meledak. 9. Speed sensor suatu sensor yang dipasang pada housing flywheel atau transmisi dan terdapat 2 buah kabel sebagai outputnya. Di dalam speed sensor terdapat 1 magnet tetap, sehingga ketika ujung teeth gear melintas di depannya. 10. Controller engine transmisi hidraulik suatu komponen elektrik yang bekerja berdasarkan input sinyal dari berbagai macam sensor dan switch yang terpasang pada engine, transmisi dan lain-lainnya. Sedangkan output sinyalnya, command current, akan dikirimkan ke solenoid valve yang mengatur full system engine. Pada dasarnya, engine controller mengatur jumlah full yang akan diinjeksikan, quantity full injeksi, dan ketepatan waktu penyemprotan, timing injeksi. 7. Sistem kemudi dan transmisi bulldozer. Sistem kemudi, kopling dan rem kemudi dengan trek motor. 1. Clutch dan brake. Ini digunakan untuk memperlambat mekanisme brake pada alat berat, juga menghentikan dan menahan unit alat berat. Komponen-komponen pada steering clutch dan brake adalah clutch plate, clutch disc, clutch piston, clutch housing, input hub, dan output hood. 2. Steering dengan trek motor. Dilengkapi dengan trek motor dan digunakan pada mesin yang menggunakan hydrostatic transmission seperti wheel loader kecil, bulldozer tipe kecil, kompaktor dan lain, dan juga eskavator. 8. Sistem perawatan bulldozer. Maintenance interval atau sistem perawatan adalah suatu rencana perawatan yang terjadwal pelaksananya dengan tenggang waktu tertentu, yaitu jarak tertentu dan dilaksanakan dengan tepat waktu. Misalnya, perawatan setiap 10 jam, 50 jam, 250 jam, 500 jam, 1000 jam, dan 2000 jam operasi. Tujuan dari perawatan ini adalah sebagai berikut. 1. Agar alat berat yang bersangkutan selalu dalam keadaan siaga dan siap dipakai setiap saat. High availability, berdaya guna fisik yang baik. 2. Agar alat berat tersebut selalu dalam keadaan prima, berdaya guna mekanis yang baik, good performance. 3. Agar biaya perbaikan alat berat tersebut menjadi lebih hemat, reduce repair cost. Berikut ini merupakan fungsi dan cara kerja bulldozer.
bulldozer D85E SS ya. Nah, yang paling depan ini namanya blade. Terus yang ini leaf cylinder blade ya. Terus yang ini depan ini, nah ini idler, yang ini track shoe. Nah, yang paling atas itu kanopi ya. Yang depan ini, depan atas itu line clearing kanopi. Terus yang ini, yang kayak gigi ini namanya subrocket atau segmen. Terus yang ini carry roller ya. Nah, D85ESS super skater. Ya, kita naik ke atas. Ini instrumen panelnya ya. Ini HM atau meter. Ini water temperatur. Terus ini converter all temperatur ya. Nyala. Ini menandakan baterai atau kelistrikan ada kerusakan ya. Nah, kita nyalakan. Nah, ini instrumennya baterai. Ini tekanan oli pressure. Ini handle buat naik turunkan speed ya. Nah, Oke, itu tadi merupakan video yang menunjukkan fungsi cara kerja bulldozer. Selanjutnya, kecelakaan kerja dengan bulldozer. Kecelakaan kerja di tambang Freeport kembali terjadi, 1 orang tewas. Dan itu terjadi pada tanggal Senin 17 Oktober 2016 pukul 17.23 waktu Indonesia Timur. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.